Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan ya praktikum KD 2, yaitu pemasangan infus ya. Oke, pemasangan infus untuk definisinya akan teman-teman baca. Di situ ya, infus itu apa sih? Selang yang dimasukkan infus itu berarti intravena ya masuknya ya, berarti ke vena ya, bukan ke arteri. Karena kan pembuluh darah ada dua ya, bisa ke vena bisa ke arteri. Nah, kalau infus itu masuknya ke vena ya. Infus intravena itu adalah instalasi cairan elektrolit, obat-obatan darah atau zat nutrien ke vena. Jadi kita akan memasukkan cairannya bentuknya. Bisa juga nutrisi. Ibu, nutrisi gimana? Untuk infus itu cairannya bukan semata-mata kayak gini doang, botolan doang, enggak ya. Ada beberapa pasien-pasien yang memang itu membutuhkan nutrisi. Biasanya bukan kayak gini, glukosa ya, itu nutrisi juga. Terus ada juga yang bungkusan itu plastik dan itu harus dipecahin kayak ada air susu gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan cairan infus gitu ya. Itu fungsinya untuk menambahkan nutrisi ya. Nutrisi juga bukan dari NGT doang gitu ya, tapi ada juga yang dari infus. Terus obat-obatan sudah jelas ya, berarti obat-obatan yang memang dalam jangka panjang dia harus masuk ke intravena, nggak mungkin ditojos-tojos tiap hari ya. Makanya dilakukan pemasangan infus untuk fungsinya untuk memasukkan obat ya. Jadi judulnya bukan intravena tapi intraselang ya. Lalu juga untuk menstabilkan elektrolit. Jadi yang dimasukin itu bukan cairan tok doang ya. Ini sodium klorida, berarti NaCl. Ada elektrolitnya di dalam, ada natrium, ada kloridanya ya. Jadi memang tujuannya untuk menyeimbangkan cairan dan elektrolit ya. Nah, tujuannya apa tadi? Menyediakan cairan parenteral, elektrolit, kalori ketika klien tidak mampu mengkonsumsi volume yang adekuat melalui mulut ya. Jadi mulutnya bermasalah, jadi nggak bisa konsumsi air, obat ataupun nutrisi lewat mulut. Bukan bisa pakai NGT ya, bisa, tapi kan tetap ada juga yang harus dimasukkan langsung ke pembuluh darah. Yang kedua, memberikan vitamin, larut air dan obat-obatan. Sama nanti di sini ya, cairan NaCl ini ada yang diberikan fuel hanya NaCl, ada juga yang dicampur dengan obat, misalkan antibiotiknya nggak keras. Kalau misalnya langsung dimasukkan ke intravena, langsung dimasukin gitu terlalu keras buat tubuh atau pembuluh darahnya, nanti takutnya iritasi ya. Jadi nggak dimasukin di mana, dicampur ke sini obatnya. Masukin obatnya, dilarutin. Per berapa jam harus habis? Biasanya per 3 jam. 3 jam habis berarti nanti di los. Tergantung ya, cairannya mungkin nggak sebanyak ini ya. Kalau sebanyak ini nanti udah pasiennya ya. Jadi misalkan cairannya harus dikurangin dulu, misalkan boleh dilarut di 100 cc, tapi nggak boleh langsung dimasukinnya ke pembuluh darah obatnya. Jadi dimasukin dulu, dicampur pakai 100 cc NaCl, baru nanti masukinnya lewat infus. Per 3 jam berarti di los gitu. Jadi cepat 3 jam masuk cairan, tapi tidak korosif juga ke pembuluh darah gitu ya. Memasukkan obat yang dibutuhkan segera tadi ya, jadi intraselang masuk aja ke dalam. Sebenarnya bisa juga IV langsung gitu ya, disuntikin. Cuman kan kalau beberapa obat kasihan, tujuh lagi kan nggak mungkin ditojos terus dibuka jarumnya, kan nggak mungkin. Jadi kalau misalnya pakai infus, tusuk lagi kan nggak masalah, tidak langsung ke kulit ya. Itu untuk tujuannya. Lalu kita harus tahu lokasi pembuluh darah venanya yang mana dan yang seperti apa ya. Bisa vena radialis, bisa vena brachialis. Cuman logikanya, anggaplah pembuluh darah itu adalah selang atau pipa. Kalau kita udah bocorin di tengah, kita mirip mau ke brachialis, soalnya ketemunya di brachialis. Udah muncul di sini, belum tentu bisa langsung masuk, atau belum tentu itu bertahan dengan lama. Kalau bertahan sebentar, misalkan langsung bengkak, otomatis kita harus pindahin dong. Terus pindahinnya mau ke bawah. Kalau pipa di sini udah bocor, nusuk di sini, kira-kira alirannya bagus nggak ke atas? Udah bocor, ya. Makanya harus kalau misalnya memilih mau disuntik di mana, pilih pembuluh darah yang very fair dulu.
yang paling ujung ya. Jadi di bawah dulu. Di bawah juga jangan tiba-tiba langsung nojus di sini atau langsung nojus di sini karena besar misalkan ya. Nanti di sini ketusuk, misalnya di sini udah ditusuk gagal, maksudnya pindah kemana lagi? Harus ke atas, ke atas, ke atas. Ya nggak bisa ke bawah. Ya, jadi harus yang di paling bawah dulu, baru ke atas. Ya, begitu. Untuk syarat pembuluh darahnya, pembuluh darah vena sudah jelas ya. Terus pembuluh darah yang lurus tambah hambatan, gak boleh yang muringkel ya, kan ada lurus tapi puringkelan. Nah itu juga jangan, hindari ya. Terus yang besar kalau bisa ya, pembuluh darah yang besar. Bu besarnya gimana ya, kelihatan lah ya. Kalau misalnya itu kan ada yang gede, enak lah pada laki-laki sih biasanya yang gede, soalnya kan dilatih ya pembuluh darah ototnya gitu, jadi kelihatan pembuluh darahnya nonjol ke atas. Sama tidak bercabang ya, jadi lurus satu tunggal gitu, besar dan tidak bercabang. Kalau bercabang gimana Bu? Ya bingung kalau bercabang mah ya. Masukin lewat sini, udah ada cabang tapi jarum belum masuk, mau kemana? Kan nggak mungkin kita gical ke sini kan? Jadi harus yang tidak bercabang. Ya, kalau misalkan kita ambil salah satu, percabangan itu akan ketutup pembuluh darahnya nanti, maka akan naik krosis. Ketutup sama selang, berarti kan nggak ada aliran darah ke situ. Ya, jadi tidak boleh bercabang. Itu syarat dari pembuluh darah vena. Ya, bisa dipahami sampai syaratnya? Bisa ya. Nanti boleh dianjurkan ke pasienmu tangan kanan atau tangan kiri. Ya kita usaha aja, biasanya milihnya tangan kiri aja kalau tangan kanan mau dipakai buat makan. Ya udah, berarti usaha cari yang di tangan kiri. Kenapa terang? Oke, itu untuk venanya ya. Lanjut, di situ ada abuketnya. Abuket itu merek IV kateternya ya. IV kateternya itu untuk ukurannya berbanding terbalik. Ukuran lebih, semakin besar ukurannya diberikannya pada usia yang lebih kecil ya. Semakin kecil berarti diberikannya ke orang yang lebih dewasa. Ini 20 biasanya digunakan pada orang dewasa ya, remaja sama dewasa. 18 20 biasanya dipakai ya. Makin kecil lagi Bu, digunakan pada anak bayi. Ini 24, ini lebih kecil lagi anak-anak ya. Ini pada orang dewasa. Terus ada juga jenisnya wing needle ya. Tapi ini fungsinya bukan untuk pemasangan infus, tapi ini untuk mengambil spesimen darah ya. Jadi ini cuma dipasang gitu, dipasang aja terus diplester. Ini nanti supaya dia pasiennya nggak ditusuk-tusuk terus ambil darah. Jadi kalau misalkan lagi nggak dipakai, diplester, ditutup. Nanti kalau mau dipakai dibuka, tarik darahnya lewat sini ya, seperti itu. Atau enggak suntik vitamin C ya, ada yang pernah? Biasanya ada tuh suntik vitamin C tuh nggak harus pakai cairan infusan, ada yang langsung gitu ya, yang di di bolus, langsung masuk pakai yang begini ya. Ini wing needle, ada wingnya nih, ada sayapnya tinggal dipegangnya kayak gini, ini masuknya gini ya. Oke, itu untuk aboketnya ya, bisa dipahami ya sampai aboketnya. Kita langsung ke pemasangan infus. Oke, pertama validasi program terapi pasien, keadaan umum pasien, tanda-tanda vital pasien, dan status pasien yang sama lah ya, sama kayak kemarin-kemarin. Kita cek betul atau tidak pasiennya membutuhkan terapi infus ya. Kalau betul kita lakukan. Selanjutnya kita siapkan alat. Alatnya apa aja? Yang pertama cairan infusnya. Ini nanti di bawah kagok digantung aja ya. Cairan infusnya, terus ada tiang infus ya, jangan lupa nanti udah siap-siap ternyata tiangnya nggak ada. Ya, ada beberapa rumah sakit sama bed dia tuh nggak bisa nyangkut tiang, makanya harus pakai yang tiangnya yang digosor-gosor ya. Jadi cek dulu tiangnya ada apa enggak, jangan sampai kita udah nyiap-nyiapin pas yang udah siap ternyata tiangnya nggak ada. Ya. Lalu yang disiapkan lagi itu aboket ya, sesuai dengan IV kateter atau aboket. IV kateter sesuai dengan ukurannya. Lalu sediakan kasa untuk untuk memperban di atas setelah selesai. Lalu kalau misalkan memang membutuhkan 3-way, nanti kita akan coba pasang 3-way-nya seperti apa. Ini berarti diindikasikan pada pasien yang mendapatkan cairan lebih dari 1 ya, jadi butuh
2 cairan mungkin 3 cairan mungkin ya. Kalau 3 cairan berarti ini nanti ada yang 4, bukan 3 way lagi, 4 way ya, tergantung. Lalu squid, ya squid ini untuk apa? Ini mah untuk injeksi obat ya, kalau misalkan memang langsung dikasih injeksi obat. Kalau enggak spooling, mampet Bu, misalkan si infusnya udah terpasang, 2 hari kemudian dia nggak jalan, ternyata di sini ada darah Bu, ngegumpal, berarti kita akan bersihkan darahnya, atau namanya spooling. Lalu hand scoot itu untuk alat tambahan ya, squid alat tambahan, three-way juga alat tambahan. Kalau diindikasi nanti ujian mah nggak pakai itu ya. Hand spoon ada bengkok, lalu ada gunting plaster, ada plasternya, tergantung ya plasternya juga. Ada set selang infus ya. Selang infus ini setnya semuanya yang ini tertutup ya. Ada tutupnya, yang ini enggak, ternyata sekarang enggak, dulu ada tutupnya jarum, sekarang tidak. Tapi tetap ini harus dipertahankan steril, kan ini yang akan masuk ke pembuluh darah ya. Terus ada tonic wet ya, ada hand sanitizer, ada betadine kalau misalkan nggak ada kapas alkohol ya. Terus ada kapas alkohol dan perlak. Terus ada juga yang begini. Ini selain pakai kasa juga yang modern itu ada yang pakai kayak gini, yang bening. Ini sih tadi udah pernah diinfus belum? Nggak ada. Ada yang pernah. Nah, yang pernah gimana, pakai kasa atau pakai yang bening gini? Kasa ya, kasa. Nah, ini tuh ada yang bening seperti ini. Jadi nanti ini ditempelin ke pasien. Nanti kan sudah terpasang tuh, ya. Ininya nanti diselipin. Gak usah pakai kasa, dilepas aja, nempel, begitu doang. Jadi kelihatan bening, kelihatan si tusukannya di situ. Cuman kan ngeri ya lihatnya, jadi banyak sih yang nggak pakai ini. Ya. Dan harganya juga lebih mahal kalau yang ini dibandingkan dengan pemakaian kasa. Oke, selesai. Lalu itu untuk alat-alatnya, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, teman-teman juga harus paham bagaimana cara menghitung tetesan infus ya. Rumusnya seperti ini. Rumusnya untuk menghitung tetesan infus per menit ya. Kalau di infus itu tetesannya kita ngitung per menit. Sebelum itu teman-teman tahu ini ada set selang infus itu ada 2, ada makro, ada mikro ya. Untuk makro tetesannya berapa tetes per menit? 20 tetes per menit. Untuk mikro berapa? 60 sampai 100 kalau tidak salah ya. Itu untuk biasanya untuk pada bayi ya, itu diberikannya. Terus ada juga set transfusi ya. Bedanya apa? Kalau transfusi mah ada saringannya, teman-teman udah praktek ya sama Bu Nurul ya. Kalau misalkan yang biasa sih nggak ada ya, nggak ada saringannya. Tadi ada set ininya, cuman hilang lagi ini ya. Kalau makro seperti ini, kalau mikro jarum, tengahnya jarum, dibawa ke depan jarum ya. Jadi akan berbeda, tetesannya akan lebih banyak nanti keluarnya segitu. Ini berbeda. Sebetulnya kalau di total mah sama aja sih, luaran makro sama luaran mikro, cuman tetesannya lebih banyak di mikro. Oke, untuk menghitung tetesan ya, untuk menghitung tetesan cairan infus, teman-teman pakai rumusnya jumlah cairan yang dibutuhkan dikali total tetesan, tergantung dia mikro atau makro ya. Kalau makro berarti 20 ya, per waktu atau waktu dalam satuan menit. Nah, contoh pasien Nyonya N itu harus diberikan cairan 2000 cc per 24 jam. Jadi gimana hitungnya? 2000 cc per 24 jam. Jumlah cairan yang dibutuhkan berapa? 2000. Jadi 2000 dikali, kalau kita pakai makro dikali 20 dibagi waktu. Tadi berapa? 24 jam. Tapi kan mintanya satuannya menit. Berarti harus dikali 60. Silakan hitung. 2000 dikali
kali 20 berapa? 40.000. 10.000. 24 kali 60 berapa? 144. 1.444. Berapa? Dibagi. Udah kalkulator, nanti kalau itu nggak boleh pakai kalkulator ya, langsung cocok. 27. 27,7 tetes Per menit. menit. Jadi nanti saat udah terpasang, teman-teman hitung 1 menit 28 lah ya. 28 tetes per menit. Jadi itu anggapannya dalam waktu 24 jam dia sudah menghabiskan 2000 cc cairan. Ya, hitung-hitungnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mainin di sininya aja. Berapa per berapa yang untuk waktunya dikali pakainya apa? Makro apa? Mikro. Ya, bisa ya. Nanti kalau ada ujian, pas ujian ditanya tetesannya bisa ya. Soalnya injeksi teman-teman banyaknya yang nggak lulusnya di perhitungan juga ya. Makanya mata kuliah matematika ya. Oke, lanjut di sini perawat memberikan salam, memperkenalkan diri ya. Identifikasi pasien, tanyakan keadaan pasien, jelaskan prosedur dan tujuan tindakan, beri kesempatan pasien dan keluarga bertanya. Tidak saya ulangi lagi, langsung aja sampaikan. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemasangan infus. Mohon kerjasamanya ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada rasa sakit, Ibu boleh tarik nafas dalam, Ibu ya. Itu tujuannya dikasih tahu seperti apa ya. Mungkin sebelumnya ada yang mau tanyakan dulu Ibu? Tidak ada, baik. Sebelumnya saya minta izin dulu Ibu ya untuk membereskan alatnya terlebih dahulu. Siapkan dulu, karena takutnya kalau kita udah siapin terus udah pasang tourniquet pasien tapi kita belum nyiapin selang infus, pasien udah keburu biru tangannya ya. Jadi kita siapin dulu alatnya. Yang pertama cuci tangan. Setelah cuci tangan, pasang APD-nya ya. Handscoon, tidak usah pakai barak shot karena tidak akan mengenai cairan-cairan pasien juga gitu ya. Siapkan plester. Nah, boleh Bu siapin plasternya sebelum pakai handscoon? Boleh. Siapin plasternya berapa? 1 untuk yang kuku. 3. 2 untuk yang di atas kuku. 1 untuk yang di bawah perban ya. Bawah apa? Mau di bawah apa? Di perban dulu ya. Perban sesuaikan dengan perbannya atau kasanya ya. Oh, perban kasa. Cukup 2 plester aja ya. 1 lagi buat yang siapkan 5 plester ya. 5, 1 kupu-kupu, 1 di atas kupu-kupu, terus pasang kasa, 2 di kasa, 1 lagi saat kita akan lingkarkan ke atas. Kan nggak boleh dia nggak ambai-ambai gitu ya, harus dilingkarkan ke atas. Nah, untuk mendep fiksasi selang yang di atas, kita akan plester lagi ya. Oke, plester sudah siap, terus kita siapkan selang infusnya. Ini jangan kena yang lain ya. Jadi silakan teman-teman, ini untuk yang ditusukkan ke botol infusnya, ini yang dimasukkan ke dalam IV catheter ya atau aboketnya. Ini untuk naik turunin tetesannya ya. Di atas berarti kebuka, yang ke bawah berarti ke tutup. Jadi ini SMK semua nggak
ditojosin ya, silakan teman-teman matikan dulu infusannya, selang infusannya ya. Terus teman-teman silakan ambil, terus di buka dan dimasukin aja. Sebelum dikeluarin airnya, teman-teman isi dulu ininya setengah ya, sepertiga sampai setengah aja, segini cukup. Supaya apa? Supaya nanti ini nggak gelembung semua. Nanti kita alirkan, diisi, penuhin selangnya, jangan sampai ada gelembung. Sebentar ya, tadi ini handphone saya sobek gara-gara muterin itu doang. Nanti pakai handphonenya sudah sesuai dengan ukuran tangan ya. Ya ini itu bener kayak tadi itu sama-sama kita buat ini doang ya. Kita isi selangnya, ini udah dari tadi sih, jadi nggak keluar nggak tahu karena selangnya udah ya. Oke, sepertinya ini selangnya sudah rusak ya, udah berangkat. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Saya lupa tadi nggak ditutup dulu. Isi dulu, baru kita isi selangnya. Berarti isi. Jangan sampai ada gelembung ya. Nanti kalau teman-teman dapat masalah kayak gitu juga, berarti selangnya mungkin bermasalah. Kalau misalkan memang si cairannya tidak ada masalah. Setelah itu teman-teman gantung aja ya, cek tuh nggak ada gelembung. Kalau ada gelembung di sini lebih baik dikeluarkan daripada harus dicitak-citak sampai ke atas ya. Jadi ini lebih baik dikeluarkan saja. Oke, dicek semua. Oke, sudah siap untuk selangnya. Kita mempersiapkan untuk injeksi pasiennya. Baik Bu, kita akan mulai pemasangan infusnya ya Bu ya. Maaf Bu, tolong diangkat. Bisa Bu diangkat dulu Bu tangannya Bu. Punten Bu, angkat tangannya. Oke. Ini ya, IV kateternya boleh langsung dibuka. Nanti diangkat aja pakai di sini. Terus didekatkan, kapas alkohol. Ya. Lalu sekarang kita anjurkan pasien untuk mengepal. Bu, kepal Bu, tangannya coba Bu. Sebelum pakai tourniquet ya, suruh kepal, terus dilihat lurus, tidak bercabang dan besar ya. Kayak ada di sebelah sini kanannya pentem, jadi kita nusuknya harus di sini gitu ya. Kayak di sini udah ada Bu ya, di tangan kiri ya Bu ya. Pasangin tourniquetnya. Ngepel Bu, ngepel Bu. Oke, saya itu buka. Pakai kapas alkohol, dipegang Ibu. Saya mulai ya Bu ya, saya tusukin jarumnya Bu ya. Tapi kasih tahu ke ibunya bahwa yang kita masukkan itu nanti yang diem di pembuluh darah atau di tangannya ibu itu bukan jarum ya. Ini swabnya kemana? Dari bawah ke atas ya. Buang, baru kita ambil
kotor nih kunci. Alboket itu ini sama kayak jarum ya, jadi ada yang runcinya, terus ada lubangnya ngadep ke atas. Bu, boleh nggak lubangnya ngadep ke bawah saat disuntik? Boleh, cuman nanti khawatirnya ada gumpalan-gumpalan darah yang pertama kali masuk, jadi membeku di sini malah jadinya nggak ngalir ya. Jadi baiknya sama kan seperti nyuntik obat IV, jadi posisinya jarumnya ke atas ya. Dan ini ada lapisan plastiknya. Jadi yang masuk itu plastiknya, bukan jarumnya. Ya, yang diem kan masuk mah dua-duanya. Cuman yang diem bukan jarum. Ya. Oke, kita masukin. Ibu punten ya Bu ya. Kalau nggak kelihatan yang di depan boleh ke belakang boleh ke depan. Dimasukinnya 45 derajat. Sama kayak nyuntik IV ya. Mau kayak gini, mau gini, enaknya teman-teman. Ya kayak gimana? 45 derajat. Ibu, saya masukin ya Bu ya. Saya mulai Bu ya. Tarik nafas dalam Bu. Masukin. Kalau sudah ada darahnya, jangan langsung dibawahin. Tapi tusuk lagi sedikit. Nanti darahnya nongolnya di sini ya, di amping ini ya. Jadi saat udah dimasukin, ya teman-teman udah pingin aja dulu deh. Ini pembuluh darah ya. Jadi masukin dulu 45 derajat ya. Jus. Kalau misalnya baru sedikit tuh sudah ada darah, jangan langsung digini, nanti bakal keluar tuh ya. Jadi harusnya kalau udah masuk kelihatan tuh darah dikit, masukin lagi dikit tuh, sampai kerasa udah masuk gitu ya ke lubang venanya. Baru setelah itu diturunin baru dimasukin lagi. Nah sudah masuk, nanti dilepas yang pinknya. Oh, nanti ini kelepas yang putihnya. Yang pinknya kelepas, nanti didorong. Yang pinknya ya, pinknya didorong. Yang jarumnya ditarik. Pinknya didorong, jarumnya ditarik. Pinknya didorong, jarumnya ditarik sampai di ujung, jarumnya ditarik. Tapi kalau misalnya udah beres, jangan dulu ditarik karena nanti darahnya akan keluar ya. Nah, sampai sini nanti kita akan masukkan cairannya. Kita coba di pentem ya, gitu ya. Jadi jangan masukin langsung dinaikin gitu, diturunin 15 derajat, jangan. Takutnya itu belum masuk ke pembuluh darah ya, akan kerasa kok nanti ya. Kita coba ya. Bu, tarik nafas dalam Bu. Masuk menekan lagi sedikit, baru diturunin, masukin, dibuka ininya, dorong yang pink, tarik ini, dorong yang pink, tarik yang ini, dorong yang pink, tarik lagi jarum, dorong pink, tarik jarum, dorong pink. Udah habis. Ininya dibiarkan terlebih dahulu. Tadi pas udah darah langsung dibuka ini ya, lupa. Ini sudah masuk kayak gini, keluar nggak Bu darahnya? Nggak akan, karena masih kesangkut di jarum ya. Lalu kita ambil infuset cairan ya. Nah itu baru kita akan masukkan cairannya ya. Saat memasukkan cairan, teman-teman ini kan gini ya, dip dulu. Dip yang di mana Bu? Bukan yang pink nggak akan kedip di sini ya, di bawah yang pink. Dip, cabut, buang, tempelin dulu, pindahin ke pink, baru pasang ya. Baru nanti cobain kasih netes bisa netes ya. Baru nanti kita fiksasi terlebih dahulu ya. Sampai sini bisa dipahami? bisa. Kita perlu latihan ya. Nah setelah itu baru kita fiksasi. Fiksasinya yang pertama pakai yang salah bisa kita akan yang kuku. Kukunya ke atas ya. Kuku,
setelah itu yang atas kuku. Nah, kalau misalkan mau pakai yang ini, biasanya langsung dipasang. Habis kuku-kuku langsung pasang itu. Ini. Nih. Gini. Udah aja gini doang, nggak pakai kasar. Ya, cuman kan ada orang yang ngeri ya lihat langsung nggak ketutup gitu ya. Masih mikirnya serem gitu. Jadi jarang sih ada yang pakai ini. Rumah sakit keren yang tipe A baru pakai. Ya. Ini sudah selesai. Boleh sampai sini kan sudah terfiksasi, teman-teman atur dulu. Tadi berapa? 28 tetesan per menit. Kalau kita ngitung 1 menit kelamaan, kasihan pasiennya. Bagi per 15 detik. 28 dibagi 4. Berapa? Kita hitungnya per 15 detik aja. 7 ya. 7 tetes per 15 detik. Hitung. Kalau pakai jam ini nggak bisa ya. Harus pakai jam yang detik gitu. Ya. 15 detik hitung 7 tetesan. Kira segini udah belum ya? 1, 2, 3, 4. Atur, mau dikecilin ke bawah, mau dicepetin ke atas. Ini seperti udah segini ya. 7 tetes per 15 detik ya. 28 tetes per menit. Oke, saya tutup ya karena ini bocor. Setelah beres baru kita rapikan atau fiksasi pakai kasa. Ya, kasanya boleh 2 lapis, boleh 1 lapis, biasanya sih 2 lapis ya. Ini ditutup nggak sampai yang putih ketutup ya. Karena kan nanti kalau ada sumbat dan lain-lain harus dibuka. Jadi tutup sampai yang pinknya aja. Ini baru kita pasangkan plaster. Plasternya kemana? Ke kanan kiri apa ke atas dulu? Kanan kiri. Kenapa kanan kiri? Rasionalnya apa? Apa rasionalnya? Biar estetik. Selain biar estetik apa lagi? Tidak geser-geser Bu. Tidak geser-geser karena kan kita pergerakan seni kan gini ya, bukan gini kan gerakin seni. Kalau kayak gini nanti cepat ya, makanya nih. Ya. Nanti kayaknya kalau teman-teman pakai handphone kayak gini ya. Oke, ini sudah selesai. Kalau kayak gini nanti ada bahan si bapaknya narik atau enggak ketarik sama anaknya ke istrinya gitu ya. Jadi teman-teman silakan sangkutin ke jarinya, terus kita dep lagi di atas, pasang lagi di atas. Ini disangkutin ke jari, terus kita pasang lagi di atas. Nih. Selesai. Pasang ya, ini untuk pemasangan infusnya aja ya. Nah kalau misalkan mau, kalau ini infus tadi kan ada 3-way ya, pasang 3-way gimana Bu? Kalau pasang 3-way tinggal teman-teman buka, jadi nanti buka dulu selangnya, ini dep yang selangnya ini, fiksasi selangnya dibuka, terus nanti kita buka, sebelum dibuka kita dep dulu, lalu kita buka yang kuningnya ya, nih ya, jadi pegang dulu, pasang dulu, cek dulu ya ininya, kita mau buka yang mana, mau tutup yang mana ya. Kalau kayak gini nanti darahnya keluar ke sini karena ini dibuka, walaupun enggak akan keluar, ini ditutup, ini benar. Jadi kita tutup dulu sebelah ke arah kan ini yang akan dimasukin, ini kita masukin, terus kita putar ya, ini mah sistemnya diputar ininya. Setelah diputar ini dilepas tidak apa-apa karena ditutup
Ya, kalau yang panah-panah ini berarti terbuka, ini ditutup. Kalau kita mau masangin lagi ini, kita pasang sini, terus mau kita alirkan lagi, kita tinggal putar ke sini. Jadi ini terbuka, ini terbuka. Yang ini terbuka Bu, tapi kok nggak ngalir karena ini udah ditutup yang putih. Kalau ini dibuka nanti juga keluar air sama darahnya. Ya, kalau misalkan kita ini udah terpasang nih 3-way ya, terus mau ngasih obat tapi kita nggak nusuk. Kalau misalnya tidak pakai 3-way, kita mau masukin obat lewat sini karetnya ya. Misalkan ini obat apa namanya? Anggap ini Aquadis ya. Kapas alkohol. Di swab, buang, kita injeksinya dari sini. Kalau tanpa 3-way ya, kita injeksinya di karet sini. Karena ini karet jadi gampang ditusuk. Nih, langsung masukin obatnya. Tapi kalau misalkan ada 3-way, kita bisa masukin obatnya lewat 3-way. Caranya gimana? Teman-teman buka obatnya, jadi nggak pakai jarum. Ininya kita tutup dulu ke arah yang obat. Nih, kesini kita tutup dulu. Terus kita buka yang putihnya, kita masukin obatnya, diputar. Nih, jadi kayak gini ya. Kalau pas masukinnya, saat kita mau masukin, kita putar. Karena ini harus ditutup dulu, jadi kita putarnya ke arah infus ditutup. Ini kebuka, kesini ke buka, baru kita masukin obatnya. Setelah beres, kita tutup lagi, keluarin squidnya, tutup lagi, dibiarkan seperti ini juga nggak apa-apa, karena ini tetap ngalir. Kalau misalnya mau diputar biar lebih cantik gitu ya posisinya, kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting ini sudah ngalir lagi ke pembuluh darah. Ya, ini mainannya tutup buka tutup buka. Tapi kalau misalkan cairannya yang diberikan lebih dari satu, berarti ini tetap dalam kondisi terbuka. Ininya dipasang satu lagi yang ini. Ya, jadi posisinya yang di sini masuk, dari sini masuk. Ya, karena yang di depannya dari sebelah sini nggak ada ininya, nggak ada lubangnya. Kalau ada 3 cairan Bu yang masuk, ini bukan pakai 3-way lagi, tapi pakai 4-way. Jadi 4 jalan. Ya. Oke, sampai 3-way ada yang mau tanyain dulu nggak? Bayang? Oke, setelah ini kita akan lakukan up infus. Tapi sebelum up infus, teman-teman harus tahu bagaimana caranya mengatasi infus yang macet. Kan masih suka gitu ya, nggak ngocor, nah, gitu ya. Darahnya naik dan lain-lain. Itu kan biasanya kalau darahnya naik itu karena pasiennya mungkin ke kamar mandi bolak-balik, tapi nggak ditutup ya. Kita lepas dulu 3-way ya. Nah, seperti ini ya. Terus macet dan di sini ada darahnya. Yang pertama kita lakukan adalah sama siapin bengkok, siapin kasa, sama siapin squid kosong. Squid kosong ini kita akan tarik air infus ya, setengah dari squidnya aja. Ya, nggak ada aturan mutlak berapa cc, enggak, setengah aja ya. Squidnya boleh yang segede gini atau lebih besar, bagusnya lebih besar ya. Kita akan sepulin soalnya ya. Ini disiapkan. Terus kita pertama adalah cek dulu mampetnya selangnya atau pembuluh darahnya ya. Ceknya gimana? Dibuka, di dep dulu, terus kita buka yang kuningnya. Oke, terus kita coba buka dulu yang depan kita. Kalau misalnya darahnya ngalir, berarti ini enggak mampet ya. Kita lap lagi di sini ya. Tapi kalau misalnya di sini kesumbat, berarti atau enggak ngalir, berarti ini kesumbat. Terus ini juga dicek, kalau ini pas dibuka ini ngalir, berarti bukan di selang. Tapi kalau misalnya dicek ininya nggak ngalir, berarti di sini mungkin saja darahnya ada yang ngegumpal di sini. Gimana caranya? Tinggal dipencet-pencet, ya, dipencet aja gini, terus dialirin keluar, nanti biasanya bersih langsung ke sini. Ya, tuh kalau selangnya mah gampang, ya, ngebersihinnya, ya. Tapi kalau misalnya yang jadi masalah adalah kalau misalnya pembuluh darahnya, ya, yang mampet. Kalau pembuluh darahnya yang mampet, dibiarin juga nggak akan ngalir ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini kita amanin dulu ya.
Anda tidak boleh sentuh apapun. Kalau kayak gini, kita ambil squid tadi yang sudah diisi air ya, air infusan diambil, terus kita pasangin ke sininya, dipasangin. Apa yang kita lakukan kalau di rumah sakit? Biasanya kalau nggak diputar-putar selangnya ya, set digituin, itu berarti pemaksaan gumpalan darahnya masuk ke dalam. Ya, aman gak Bu? Ya kalau aman, dibilang aman gak aman. Kalau misalkan gumpalannya itu kecil, mungkin aman. Kalau pembuluh darahnya masih besar. Tapi kalau gumpalannya besar, pembuluh darah di sini lewat. Tapi kalau ketemu sama pembuluh darah yang lebih kecil, nyangkut. Kalau lama kelamaan nyangkut, tutup. Ya, lama kelamaan bisa pecah pembuluh. Ya, makanya nggak boleh tuh begitu. Ya, walaupun kebiasaan di rumah sakit ya teorinya nggak boleh. Nah, apa yang dilakukan? Kita bukan mendorong, tapi akan kita tarik darahnya, gumpalan darahnya. Jadi saat dimasukin, sudah dipasang splitnya, kita tarik. Kalau misalnya gumpalannya tidak terlalu jauh gitu ya, tidak terlalu jauh di atas sini, misalkan masih di sini, biasanya ketarik langsung, gitu ya. Kesini masuk darahnya. Ya, setelah itu pasti nanti akan ngalir seperti biasa. Kita cek, buka lagi. Di dep ya, terus kalau misalnya udah ngalir lagi, dipakein kasa udah ngalir lagi, dep lagi, baru kita pasangin lagi selangnya. Selesai, pasangin lagi, plasterin lagi. Udah beres. Kalau misalkan gampang. Kalau misalkan ditarik tetap nggak bisa keluar, darahnya nggak bisa ngalir, berarti kemungkinan sudah tidak bisa dialirkan lagi di pembuluh darah itu. Mau tidak mau diganti tangan. Apalagi kalau tangannya udah bengkak, udah panas, udah sakit, itu mau tidak mau ditarik. Ya, oke, itu untuk spooling, namanya spooling ya, atau untuk memperbaiki yang mampet. Nah, kalau nge-up gimana? Nge-up sama ya, sediakan bengkok ya, terus kapas alkohol untuk ngebasahin plester ya, sama kasa dan plester kecil. Kasa dan plester. Ada juga yang biasanya pakai kasa bulat gitu. Ya, plester bulat itu juga boleh. Gimana caranya? Buka, ambil di sini aja. Buka, dibasahin. Jangan lupa ditutup dulu ininya ya. Silakan di puntennya Bu ya, sedikit perih Bu. Kita ambil dulu kasanya, buang. Nanti kita basahin lagi, tarik nih yang kupu-kupunya. Ini nanti kita ambil kasanya, kasa ataupun kapas alkohol dulu juga boleh. Jadi sebelum ditarik, teman-teman silakan dulu didep, baru nanti ditarik. Bu, tarik kapas Bu. Itu baru di plester. Biasanya kalau habis infus, saat di up itu masih tetap ngalir airnya, karena di sini apalagi yang bengkak itu biasanya suka tetap ngalir darah sama air infusnya. Ya, jadi didep di sini baru di plester. Nanti ininya digulung-gulung, langsung dibuang ke tempat sampah medis. Itu untuk up-nya. Sampai sini pemasangan infus. Ada yang mau tanyakan dulu?